Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Anak manusia harus ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, baik, dan sebagainya. Sudah membuat tanda salib hari ini? Sudah berapa kali? Banyak kali ya? Bangun tidur buat tanda salib, mau makan buat tanda salib, kadang-kadang lupa gitu kan. Baru masuk ke gereja juga buat tanda salib, setelah berlutut juga buat tanda salib, dan itu merupakan kehidupan kita. Menandai diri kita dengan tanda salib, bahkan sehari bisa berkali-kali. Ada yang 10 kali, 20 kali, atau lain sebagainya. Hari ini kita merayakan hari pesta salib suci. Dan salib bagi kita umat Kristiani menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan iman kita. Di gereja kita menemukan salib. Di rumah, di tempat-tempat di mana kita berada, atau di pastoran dan lain sebagainya, kita sering menjumpai salib terpasang di dinding yang mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Kristus. Lewat pesta salib suci ini, kita diingatkan kembali akan iman kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan putranya ke dunia, hadir di tengah-tengah manusia, dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Lewat salib, kita melihat bagaimana Allah mencintai umat manusia. Dan cinta Allah yang tertinggi itu terwujud dalam salib itu sendiri. Maka kita sebagai umat Kristiani menandai diri kita dengan tanda salib.
agar jiwa kita, agar hidup kita dijiwai dengan Yesus Kristus sendiri sebagai Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Dan salib menjadi sebuah katekese sederhana bagi anak-anak kita. Ketika kita mendampingi anak-anak kita, kita sering juga mengatakan buat tanda salib. Sebagai katekese pertama, agar anak-anak kita juga mengenal Yesus Kristus lewat tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Salib juga, tanda salib juga menjadi awal bagi kita untuk mengenal Yesus Kristus. Dalam kematian kita pun ditandai dengan tanda salib. Mengakhiri perjalanan perziarahan kita di dunia ini lewat tanda salib. Dan dengan demikian, dari awal sampai akhir perziarahan kita di dunia ini selalu ditandai dengan tanda salib. Saudara-saudari yang terkasih, memang tanda salib yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah katekese sederhana dan yang pertama. Tetapi di dalamnya mengandung makna yang luar biasa. Di dalam tanda salib itu, tanda pengorbanan Kristus, kita menemukan iman, harapan, dan kasih. Bersama dengan Yesus Kristus dalam peziarahan hidup di dunia ini, kita beriman kepada Allah. Dan kita berharap agar perjalanan hidup kita selalu dijiwai oleh Yesus Kristus sendiri yang menyebarkan cinta kasih kepada semua orang. Dan semua itu juga dilandaskan dengan kasih. Maka dengan tanda salib yang kita gunakan, dengan tanda salib yang kita lakukan untuk diri kita semakin menjiwai diri kita akan iman, harapan, dan kasih. Maka lewat pesta salib suci ini, kita diajak untuk terus merenungkan betapa besar cinta Allah kepada kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di salib. Dan dengan menandai diri kita dengan tanda salib, kita memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Maka mari kita mohon kepada Allah, agar Allah selalu menjiwai diri kita, agar kita juga selalu mengingat akan kasih Allah itu kepada kita, sehingga hidup kita sebagai umat Kristiani ini sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Dan mari kita juga mohon kepada Allah agar siapa saja yang memandang salib dapat merasakan cinta Allah kepada umat manusia. Dan dengan pesta salib suci ini, kita mohon semoga Allah tetap menyertai kita sepanjang hidup kita, sehingga kita boleh menjadi murid Kristus yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,